Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah berkat limpahan karunia taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan pada kita, meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, man laqiyallah bidzambin, siapa yang ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bidzambin, dengan membawa dosa. Dosa tersebut yajibu lahu bihin nar, yang dosa tersebut mengharuskan dia untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian taiban, dia telah bertobat, ghairu musirrin, dan dia tidak larut, maksudnya tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut, dah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Wa yaqbalu at-taubah 'an 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat atas hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemarin kita juga sudah menjelaskan tentang atau untuk mengetahui dosa-dosa besar, atau disebut juga dengan al-kabair, al-kabira atau al-kabair. Jadi dosa besar itu di antara ciri-cirinya, di antara ciri-ciri dosa besar, nah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu ditetapkan hukum had di dunia. Itu yang pertama, adanya hukum had di dunia. Ya, adanya hukum apa? Had di dunia. Atau yang kedua, berakibat adanya ancaman neraka di akhirat. Ada ancaman neraka, itu berarti dosa besar. Atau ada keterangan bahwa pelakunya dilaknat. Kalau kita melakukan itu, maka kena laknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya dalam hadis itu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba,
wa muwakkilahu. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, ya, atau orang-orang yang berkaitan bersentuhan dengan yang namanya riba. Wa muwakkilahu, kata Nabi SAW, wa qala hum sawa, mereka di dalam dosa sama. Berarti riba ini termasuk dosa besar karena ada laknat. Kalau laknat itu artinya yabta'id an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, itu arti laknat. Kalau orang dilaknat berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya dilaknat. Maka kita tidak boleh melaknat orang, kita tidak boleh melaknat orang kecuali apa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Juga sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahudi wal nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat apa? Ibadah. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Ibadah. Berarti menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu termasuk dosa besar. Tahu dari mana kalau itu termasuk dosa besar? Karena ada laknat. Karena ada laknat. Atau pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga sudah kita kasih contoh di sini seperti contoh perbuatan dosa yang berakibatkan ditetapnya adanya hukum had. Contoh itu zina. Ya, contoh apa? Zina. Yang ada padanya hukum apa? Rajam dan hukum cambuk. Kalau yang rajam itu yang melakukan zina itu orang yang belum menikah, dirajam. Yang sudah menikah yang dirajam, ya, dirajam sampai mati, dirajam sampai mati, ya. Ini menunjukkan bahwasanya zina ini termasuk dosa besar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu la taqrabuz zina. Allah tidak menyebutkan jangan zina, tidak, tapi jangan mendekati pun tidak boleh. Apalagi itu melakukannya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat kotor, perbuatan yang sangat busuk, ya, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling jalan yang paling buruk. Jalan yang paling apa? Buruk. Atau yang kedua dicambuk, ya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dera keduanya dengan 100 kali cambukan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa dibedakan hukum ini? Kenapa dibedakan? Mohon maaf, kalau yang sudah menikah itu harusnya dia sudah ada tempat untuk, mohon maaf, melampiaskan, ya, dan dia sudah merasakan kelezatan, ya. Makanya keterlaluan kalau seandainya lagi berzina, lagi bininya ada begitu, tapi lagi apa? Berzina, ya. Makanya hukum zina juga bertingkat-tingkat. Hukum berzina ini juga apa? Bertingkat-tingkat. Pemuda yang berzina belum nikah hukumannya agak bawah sedikit. Orang yang sudah menikah kemudian berzina hukumannya agak naik lagi. Orang tua berzina lebih parah lagi. Ini parah nih dosanya. Syahwatnya sudah lemah, sudah tua, mohon maaf, umumnya sudah ubanan, lagi apa ya? Berzina. Ini namanya orang tua yang tua-tua lagi. Makin tua makin menjadi. Bukan makin tua makin apa? Makin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita tubuhnya sudah bau tanah. Tubuhnya sudah bau tanah, sudah dekat azalnya. Lagi apa? Berzina. Na'udzubillah. Dan ini dosanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini contoh-contohnya kemarin sudah kita sebutkan ya. Di antaranya juga ini memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Allah menyebutkan di sini innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang yang makan ya dari harta anak yatim itu termasuk kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka tidaklah makan kecuali mereka apa namanya? Makan ya menelan api, makan api neraka maksudnya. Makan api neraka. Ini ada ancamannya. Oh, berarti makan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Kemudian juga ada lagi ini laknat. Lafaz laknat ini contohnya apa? Tadi udah laknat ya. Mendapatkan kemurkaan dan seterusnya. Kemudian juga lafaz-lafaz laisa minna. Lafaz apa ini? Laisa minna, tidak diakui oleh Nabi. Laisa minna, bukan termasuk golongan aku juga Nabi. Man darabal hudud wa syaqqat juyub. Siapa yang menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaian. Ini biasanya dilakukan oleh para perempuan ketika ditinggal atau ketika meninggal dunia suaminya atau orang-orang yang dia cintai. Nampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek, kemudian mihla-mihla begitu. Kalau dalam bahasa kita, yang meronta-ronta menunjukkan bahwasanya dia tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita hidup di dunia ini, Pak. Kalau kita mengimani benar-benar masalah takdir, ya, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau seseorang itu menerima apa? Takdir. Makanya banyak terjadi hal-hal banyak bunuh diri, ya kan, banyak terjadi gantung diri, banyak terjadi, pokoknya banyak hal putus asa begitu. Kenapa? Tidak menerima yang namanya apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mengiman ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma hanya menjalankan saja. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir. Apapun yang terjadi di dunia ini semuanya atas takdir Allah. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menulis takdir, kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluq. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa tahun, Pak? 50.000 tahun. Kita pun kalau melakukan hal-hal seperti kita menentang takdir, tidak akan bisa merubah yang namanya apa? Takdir. Malah kita mendapatkan dosa dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan dosa dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga nih, man ghasya laisa minna. Siapa yang menipu, nipu banyak nih jenis tipu nih, ya. Kalau kita di kantor, yang di kantor nih, ya kan kita sama-sama di kantor, ada akadnya dengan akad jam. Kita di akad jam, apalagi dengan pemerintah itu paling berat. Kita mau minta halalnya kemana? Kita di akad 8 jam kerja, tahu-tahu kita kerja cuma mau 7 jam. Masuknya jam 7.30, kita masuknya jam 8. Kalau kita lakukan selama setahun, dikalikan setengah jam apa ya? Itu yang setengah jam itu haram dimakan kita. Ya, yang setengah jam itu haram kita makan. Ya, yang terlambat itu tidak boleh kita makan. Hukumnya apa ya? Haram. Nah, ini termasuk apa? Man ghasya laisa minna. Siapa saja yang menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, bukan termasuk golongan kami. Ini berat ya kalau pekerjaan yang memang di situ ada perjanjian segala macam. Ya, kita terikat dengan yang namanya apa? Akad. Ya, makanya seorang muslim itu diikat dengan yang namanya apa? Akad. Baik, kita lanjutkan sampai sini.
Kemudian berkata, yakni pensyarah kitab ini, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi apabila seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa yang mengharuskan dia masuk neraka. Ini kita bicara seorang mukmin. Seorang apa? Mukmin yang dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa yang dosa tersebut harusnya membuat dia tamak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ia sudah taubat. Ya, dalam keadaan dia sudah bertobat dan tidak berlarut-larut di dalam dosa. Tidak berlarut-larut dalam apa? Dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatnya. Nih, syarat taubat itu al-azam namanya. Di antara syaratnya apa? Mempunyai tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Syarat-syaratnya banyak, nanti akan kita sebutkan satu-satu syarat taubat itu. Ya. Kalau kita tua dulu nyebut taubat apa ya Pak? Hah? Taubat Abu Lakab. Taubat Abu Laka bi ni'matika alayya. Ada di zikir pagi itu. Ada di zikir apa? Pagi. Taubat Abu Laka. Bentuk pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya juga itu syaratnya kita mengakui, ya, ngaku kalau kita melakukan perbuatan dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Udah berjanji, udah bertekad, dosa lagi, ngulang lagi. Ya kan? Dulu udah tobat, udah pinjam riba begitu kan. Ya, alhamdulillah sawah itu udah mulai berkurang gitu yang pinjam riba. Tiba-tiba mepet lagi, pinjam lagi. Kemudian tobat lagi, masuk lagi, tobat lagi. Gimana tobatnya macamnya coba? Ya, mudah-mudahan diterima. Ya, mudah-mudahan apa ya? Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Koti Pak Ustaz ya mepet. Ya. Aduan mana yang ngomong apa paham. Nada mau apa ya? Ustaz disuruh mau solusi kalau Ustaz orang kaya atau orang. Maka duan doa kami supaya jadi orang kaya gitu kan. Ya. Kalau saya banyak duit 1 miliar Pak, enggak usah duan pinjam kawan-kawannya. Tidak usah dan pinjam ke bank, tidak usah pinjam koperasi, pinjam dengan kami dari pondok pesantren tanpa bunga, tanpa apa ya? Bunga. Sekarang udah banyak Pak, di kota-kota besar itu sudah banyak. Bahkan mereka punya lembaga-lembaga tersendiri pinjaman tanpa riba. Sudah ada Pak, sudah ada yang berani begitu. Orang yang punya duit banyak begitu ingin membantu orang lain itu pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kikir sedekah ya, kalau yang kikir sedekah, boleh pinjaman dengan yang lain. Karena disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW itu, ketika umpamanya kita meminjamkan uang kepada kawan kita, kemudian sudah jatuh tempo, kemudian ketika dia mau bayar dengan kita, nanti jalan, pakai aja dulu. Maka duan akan dihitung setiap hari kita apa ya? Sedekah. Bayangkan, Ramadan pinjamkan dia berapa? 100.000. Nanti minggu depan Pak. Ya, nanti minggu depan. Sampai minggu depan dah tempo waktu kan bayar. Ya, dah tempo waktu apa ya? Bayar. Ternyata dah pakai aja dulu. Kan? Nanti minggu depan lagi, pakai aja dulu. Nanti minggu depan pakai aja dulu. Maka setiap harinya dihitung apa ya? Sedekah. Ya, setiap harinya dihitung sedekah. Yang pelit sedekah biarnya kan duit tidak losi. Kalau yang kikir sedekah Pak. Ada orang yang pelit dengan sedekah Pak. Ya Allah ngeluar duit 1.000 pun suah paham. 5.000 pun suah mikir. Mau mengeluarkan menginfakkan duit itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beli rokok apa ya?
15 paling bawah, di sempurna bila nak 15. Bisa 30.000, bisa 40.000. Coba bayangkan itu. Udah kan boleh dosa lagi kan? Ya kan, nungkut duit lagi kan? Nanti di akhirat ditanya oleh Allah duit kita apa? Wah, nang cuma gara-gara rokok kita nyangkut, Pak. Ya, banyak pertanyaan. Karena kan itu harta, Pak. Karena kan apa? Harta. Hadis yang sering dibaca, la yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu 'anil arba'ah. Betul tidak? Kaki seorang hamba tidak akan bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang apa? 4 perkara. Yang ditanya oleh apa? Anil mal, tentang apa? Harta. Duit itu yang kita dapat, min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Dari mana kita mendapatkan duit tersebut, kemudian kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang mubazir, kita gunakan untuk hal yang sia-sia, apalagi kita gunakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berat nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada duit, ada harta, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan duit tersebut untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Demikian kalau nak dia rokok ya. Baik. Kemudian tadi ya, jadi apabila ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka, dalam keadaan dia sudah taubat dan tidak berlarut-larut dalam dosa, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Apabila seorang hamba telah bertaubat, taubatnya disertai dengan syarat-syaratnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menerima apa? Taubatnya, dan pasti memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, apapun itu, termasuk syirik sekalipun, dosa yang paling Allah benci begitu, dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai, kalau kita benar-benar kembali kepada Allah, taubat, insyaallah mudah-mudahan diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di levelnya di bawah apa ya? Di bawah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nih, wa huwal ladzi yaqbalu taubah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat an ibadihi, daripada hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubu min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innama, sesungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa bijahalah, dalam keadaan dia bodoh. Ini terjemahannya tidak bodoh, ya, tidak mengerti. Coba antum pahami ke ayat itu. Sesungguhnya tobat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia bodoh, dalam keadaan dia tidak mengerti. Kalau diboleh, kalau dia mengerti, dan kalau dia tahu, kalau dia paham itu dosa, kemudian dia lakukan, ini mana taubatnya? Nah, ini paham ayat ini maksudnya? Kita kalau baca ke diri ini salah paham ayat. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah itu, dia tahu itu dosa, dia tahu itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara literalnya ayat ini tidak diterima taubat dia. Kuti maaf untuk. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Aneh. Disebutkan oleh apa? Ibnu Abbas. Jadi orang yang melakukan dosa itu, Pak, sebenarnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan.
Dosa yang kita lakukan itu kan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Menjadi sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah tahu kalau itu perbuatan dosa, kalau itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dilakukan, maka orang ini disebut dengan orang yang bodoh. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Maka tetap nanti kalau kita lihat ayat ini, Pak. Ya, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'bi syahadat. Sungguh taubat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat dalam keadaan dia bodoh. Kalau dia tahu berarti ini pemahaman yang keliru. Walaupun orang itu tahu itu perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut, kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan para ulama, mereka itu disifati sebagai orang yang bodoh, disifati sebagai orang yang berjahalah dengan kebodohannya. Tahu bahwa itu menjerumuskan dia ke dalam neraka, lagi dilakukan. Makanya disebut orang apa ya? Itu, Pak. Paham ayat ini? Kemudian di sini summa yatubu min qaribin. Kemudian dia segera bertobat. Segera, Pak. Yubadiru bitaubah. Itu sifatnya orang mukmin begitu. Orang mukmin itu bukan berarti dia bebas dari yang namanya dosa. Kita tuh tidak ada awalnya bebas dari dosa, siapapun orangnya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi yang terbaik adalah yubadiru bitaubat, yaitu segera melakukan apa ya? Taubat. Segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kita mengganti perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan yang baik-baik. Ya, wa atbi sayyi'atul hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk-buruk tadi, dosa-dosa tersebut dengan apa? Dengan yang perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Habis dosa langsung sholat, habis dosa langsung baca Al-Quran, habis dosa langsung sedekah. Inang dioju, ya. Ini terkhusus untuk dosa-dosa kecil. Terkhusus untuk apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Ya, harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Nah, artinya mereka faulaika yatubullah. Mereka inilah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya mereka bersegera bertaubat sebelum kematian. Di antara syaratnya, yang pertama, ini syarat-syarat taubat. Pertama, taubat itu benar-benar karena Allah. Karena taubat ini termasuk apa? Taubat ini termasuk ibadah. Ya, dan taubat ini termasuk ibadah seumur hidup kita, Pak. Bukan cuma sekali kita bertobat. Ya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk rutinitas kita harusnya. Nabi SAW beliau saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 sampai 100 kali. Nabi SAW mengajarkan kepada kita 70 sampai 100 kali bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lebih pantas, ya, lebih banyak lagi daripada Nabi SAW, karena kita tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu benar-benar karena Allah. Berarti harus ikhlas. Taubat ini mencari pahala. Karena dia termasuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni berharap wajahnya. Sebab taubat ini merupakan ibadah, sehingga tidak boleh dengan tujuan lain. Tobat hanya ikut-ikutin kawan. Tobat hanya supaya dilihat orang lain tobat. Dah aman tobatan misalnya. Pantau manusia, lagi kediri lagi tidak tobat ya. Ya,
masih juga ngambil duit yang haram, ya kan, masih makan sesuatu yang haram. Kalau kawannya nisip mantau masih meninggalkan sholat, masih menipu, masih mengurangi timbangan, masih mengurangi takaran, oh berarti ini tobatnya belum serius. Ya, ini tobat apa ya? Tobat samal, rumah disebut sudah. Disebut dengan tobat apa ya? Samal. Dah podas, kalau kita sebagai bonti apa itu dah? Ada, makin jadi, makin nyaman. Habisnya makin nyaman ya, nama tobat samal. Nama tobat samal. Ayat nang dituna tobat samal, kan? Keliru itu. Ya, sehingga tujuan tobat ini tidak boleh untuk yang lain. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat yang pertama. Jadi harus ikhlas, memurnikan niat kita. Ini benar-benar saya mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat yang kedua, harus berhenti. Tobat dari riba mau pinyau lagi. Tobat dari nipu mau nipu lagi. Tobat dari meninggalkan sholat. Besoknya meninggalkan sholat lagi. Ya, berarti tobatnya tidak serius ini. Tobatnya apa ya? Tidak serius. Timpai ajan, kita mampu di koja. Ya kan? Timpai ajan, kita mampu di koja. Kemolak lah. Ya kan? Pokok banyak lah halas. Ini tablis namanya, Pak. Ini disebut dengan apa? Was-was yang datang dari syaitan. Nona jambah, nanti, hati-hati. Ya, setan itu sangat suka dia. Kalau dia tidak mampu nyetop kita, maka diulur ya. Kalau mampu nyetop kita ya dah syukur ya, alhamdulillah. Setan mampu nyetop bayar plus bayar. Yang paling bagus tujuan utamanya kan itu betul. Tujuan utamanya itu menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mampu, Pak, paling tidak diundur ya. Paling tidak apa? Diundurnya. Ya. Kalaupun tidak mampu diundurnya, lagi suruh sholat. Lagi diganggu juga, Pak. Kalau biar di ujungnya sembahyang, masukkan ria di dalam hatinya. Itu kerja setan, Pak. Ya. Tidak akan tidak akan berhenti dia untuk apa? Menggoda manusia. Inangka dia sampai kita mau mati saja, mau kita meninggal saja, lagi sempat dia ingin menggoda manusia agar kita berpaling tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempatan terakhir dia untuk apa? Menyesatkan manusia. Di seminggu itu Muhammad doa biasa beritahu mati. La haula wala quwata illa billah. Ini peringatan doa biasa buat kita. Kalau muka WA mah itu berturut berduka cita. Nah ngobok-obok nama kita dia. Itu kita ni mantau pangan, foto pangan. Oh, dari dia semua. Tidak tahu kita pun sedang antri juga. Sampai jauh antrian kita tu menuju tanggal dia. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Ya, semua yang mati kemarin itu mikir hari itu hidup kau sama dengan kita. Ada tidak kita ngira obu akan mati? Tidak ada. Ini sih kita ngira. Ya, angkat Pontianak, ya kan, mau menghadiri acara pernikahan. Ini jalan jemput malaikat maut. Tidak ada yang ngira apa? Ini sih ngira anak tabrakan. Kalau tahu anak tabrakan deh, mungkin tidak angkat ya. Kau kalau angkat hari itu tanggal sekian nanti mati kau jalan. Sampai angkat, betul tidak? Apabila angkat, tapi Allah Subhanahu wa taala ingat ya. Allah itu akan menjadikan kita tuh perlu dengan sesuatu itu, menjadikan kita hajat biar kita sampai kepada ajal kita. Sengaja itu. Kadang ada bonai di kepala kita tuh ada tidak masuk akal begitu. Kau mengapa ya? Tahukah bonai yang udah kau? Ya ujajal. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Piuba pun dua nyegah ya, tetap angkat ya. Tiba-tiba ditabrak. Mudah-mudah tadi itu. Inang kia bukan, dia memang ujah-ajal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia perlu ke situ, menjadikan ada hajat di situ. Ya, kalau dua karena pina datangnya kia pun, pina datang hajat derek dan tanggal derek boleh dua lagi waras kita mikir, itu kan jalan raya, itu kan motor banyak, inang ngebot kalau naik motor kan ya betul tidak? Tapi kalau orang sudah dijadikan ada aja tiba-tiba biasa aku tiba-tiba mah naik motor mah. Dari kibah apa? Tiba-tiba ke kanan duat, tiba-tiba apa ya?
kanan. Ke kanan pada hari ya ada apa ya? Rapak, mati, selesai. Bila nyangka kita, asal kita apa? Wah, baik tuh rumah Joko. Asal mati perut kita, belok kanan, baik. Messi, tiba-tiba muncul ke depan, Pak. Mau apa lagi kita? Ya. Syarat yang kedua harus berhenti, Pak. Syarat yang kedua ini harus berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Berhenti. Kalau tobat namanya tobat tuh berhenti nang dijuju. Nang apa ya? Dijuju. Ya motoh kita tuh mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dijuju kan tahu ke pona ya salah. Juju ka juju ka. Ya bukan tobat nama tobat ngempo nama. Tobat apa ya? Ngempo. Harus berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan benar-benar melepaskan diri darinya. Harus benar-benar dengan tekad yang kuat melepaskan diri dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, harus nyesal. Harus ada penyesalan. Ya, kalau udah melakukan maksiat harus nyesal kita. Ya. Nangis di hadapan Allah, minta ampun dengan dosa-dosa yang udah kita lakukan. Ya. Bangun malam, saya sekali bangun malam, minta ampun khusus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pindah-pindah bangun malam, pindah Ma'amad bisa. Kalau pindah bangun malam, pindah Ma'amad niatnya nak tobat. Coba kalau anda bangun malam, Indonesia yang nyuruh yang ingat ke DRM itu udah benar serius sebenarnya. Ya itu memang datang dari hati yang paling apa? Yang paling dalam. Karena sholat malam itu memang kebiasaan orang-orang soleh, Pak. Ya, kalau kita belum pernah belum menikmati namanya sholat malam, berarti kita lagi standar-standar saja. Ya mudah-mudahan jadi orang soleh, walaupun tidak seperti soleh-solehnya orang terdahulu. Kemudian, yang ketiga harus menyesali apa yang telah terjadi. Menyesali apa yang telah terjadi. Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Di kesempatan bila seorang berniat mengulanginya, sengaja nak niat lagi, nampak aku habis tobat tuh nak abokin dan niat dalam hatinya, tidak boleh lah. Tapi kalau seandainya dia sudah niat bertobat dan tidak mengulanginya, terjatuh lagi di luar kendali dia, habis itu tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seorang berniat mengulanginya setelah Ramadan, biasakan Ramadan itu termasuk apa? Bulan Ramadan termasuk bulannya taubat. Ya, cuman paling sayang manusia itu mengira bahwasanya Tuhan Allah itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Ada enggak yang macamnya? Banyak. Kalau bulan puasa, tidak cukup masjid tuh hari pertama. Ya ada adat kita, hari pertama tidak cukup masjid tuh sampai dibongkar. Bila pula kalau tahu di tarik biar macam masjid tuh kalau tahu di tarik macam gotah itu kan dilibas kita tarik loh sementara hari pertama, hari kedua pulang asal. Ya. Nah itu. Kita banyak orang yang beramal itu dengan kejahilan. Beramal dengan apa? Kejahilan, bukan dengan kecerdasan. Kalau seandainya boleh pilih, tapi bukan pilih untuk pilih. Kalau dia tahu keutamaan itu di akhir, keutamaan yang paling besar apa ya? Di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi pun tahu dia itu 10 hari terakhir pandai ya, tidak boleh juga yang angkat. Tahu dia keutamaan 10 hari terakhir di bulan, kosong juga masjid. Ini karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bakta dalam masjid tuh tahu enggak keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Tahu. Ada 1 hari 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu, kaum muslimin tahu, tapi banyak yang tidur kan? Banyak yang tidur untuk di rumah, bahkan ada yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kok bisa ada sebagian orang menghabiskan waktunya di masjid? Ayam karunia, ya serius berarti punya tekad. Masuk bulan Ramadan terbentuk nampaknya 10 hari terakhir harus di masjid. Gitu. Ya, mungkin saja ini Ramadan menjadi Ramadan terakhir buat kita. 3 bulan. Kalau tidak salah lagi 3 bulan. Dengar-dengar dia kita ada yang ditimpai sekitar 3 bulan. Nah, masa aman kita
Asal-asal sehat tengah tuh 3 bulan, jauh gak 3 bulan tuh? Bukan waktu yang dekat, 3 bulan itu jauh loh. Ya, apalagi kalau nemak gaji 3 bulan lama nunggu Pak. Ya, kalau gaji aku 3 bulan suah nunggu pakai apel 3 bulan. Wah, banyak sih boleh. Cuman mah nunggu dah minyau kia kan. Papok jadi ya. La haula wala quwata illa billah. Misalnya tadi ya, setelah Ramadan misalnya, dan jadi taubatnya hanya sementara, maka taubat ini tidak sah jika dia harus benar-benar berniat tidak lagi mengulanginya. Kemudian yang kelima, taubat itu sebelum datang kematian. Nah, mati dah, opong dah, taubat, tidak diterima. Cuma sedekah, oh dah, guna rumah gua, rumah tergekah semua, duit tabung buat sedekah, dah guna, baik. Tidak guna, tidak ada manfaatnya. La yanfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang itu tidak manfaat di sisi Allah. Namun sedekah satu, ya, santai nada bangun boga itu, boga bona yang kira-kira utuh dipakai lama, masjid ini luar biasa Pak. Kata Nabi SAW, man bana masjidan bana Allah baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid walaupun hanya sebesar sarang buruk Pak, bosan dah sarang buruk, itu ibarat walaupun cuma sedikit andil kita Pak, dengan masjid tersebut, bana Allah baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Ini yang pelit-pelit, duit kita 100.000 kita pelit, ya. Tapi kalau udah biasa kikir itu aja biar. Awas agak nyobot kikir tuh, awas agak ngontak sedikit dalam hati. Awalnya biasa kikir, ya kan? Dia boleh. Nabi ubah duat mudah, nanti duat akan dikulah rumah di surga, ada pakai ya. Nanti duat dapat pahala besar, berlipat ganda. Ya, dilipat ganda akan menjadi sampai 700.000 sekian kali. Bila kali ya? Jaya nasi niat betul. Ya, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, di setiap cabang-cabang mi'atu habba, 100 habba, 100 sampai biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yudha'if itu artinya melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duat yang erat kalau ngomong dengan duat kikir, woi, jubah pun dalil di baik duat Quran, hadis lewat semua, baik. Masuk telinga kanan keluar, duitnya ada, Pak. Kikir luar biasa duit, mati ya, isi di baik duit, ojak ke mulut ya. Ya nang isa, uang yang kikir biar, ya, dolok gini dunia, koja sampai lupa semaya, kerja sampai lupa nuntut ilmu, sampai lupa baca Quran, sampai tidak ingat akhirat, mati pojak ke mulut duit ya, bisa topuk ke mulut duit, pandai baik, topuk dalam karas, tidak berkaras. Dan kita Islam tidak berkaras gitu. Duit ya Allah, duit itu disimpan, kau nak remah apa? Kau nak remah ya? Tidak tahu diudi kamu nak apa ya? Itu namanya dunia. Allah Ustaz. Jadi taubat itu sebelum datang nama kematian. Innallaha yaqbalu taubah al-'abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat hamba selama ruhnya belum sampai di mana? Di kerongkongan. Itu batasnya. Kalau udah bunyi-bunyi dan naik napas terakhir, ya. Nah, anunya spinaya kalau nak impak lah. Ya. Yang keenam, taubat itu sebelum terbit matahari. Sebelum apa ini? Kiamat. Ya, ada apa cita-cita anak kamu dengan naik kiamat? Ada cita-cita? Bayam. Nyan Ustaz kamu maju kau. Kalau mantau hari kiamat juga macam dalam TV, luar mantau coba. Aja seru macam dalam film. Nyaman-nyaman juga tiap apa gini. Gunung mah jadi dobu, macam dobu berterbangan. Anduan bioma. Gunung jauh ya. Udah seru lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian taubat itu sebelum turunnya azab. Ya, taubat itu sebelum turunnya apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Fir'aun taubat mendapati dirinya pasti mati tenggelam. Fir'aun taubat. Fir'aun itu ketika tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat dia taubat.
Dah tahu ya. Wazawajna bi Bani Israil al-bahr, dan kami selamatkan Bani Israel dari serangan Fir'aun ketika di laut. Fa atba'uhum Fir'aun wa junuduhu, maka diikuti oleh Fir'aun dan apa ya? Bala tentaranya, ingin menzolimi dan ingin menindas mereka. Ya, hatta idza adrakahul gharq, sehingga ketika dia dah mau tenggelam, apa katanya? Amantu. Fir'aun apa ya? Dah aku beriman dengan Allah. Beriman dengan Tuhannya siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Annahu la ilah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Illa alladzina amanat bihi banu Israil. Ya, wa ana minal muslimin. Ya, aku beriman bahwanya tidak ada ilah melainkan Allah yang diimani oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang mukmin juga ya. Wa ana minal muslimin, aku orang-orang yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu. Ya, kejamnya Firaun ngaku dia jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dan nak mati ditenggelamkan oleh Allah, tahu ya bakalan mati dan nak mati ya, kata ya apa? Amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sebutkan sini al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang, kata Allah? Kau ngapain bawa nak taubat? Oh, Firaun. Ya, dah tahu dah nak mati dan ditenggelamkan ke dalam lautan, bawa apa ya? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Mengapa bawa taubat? Al-an wa qad asaita. Padahal kau tu orang paling maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaku jadi Tuhan. Ya, padahal engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang wa kunta minal mufsidin, termasuk orang-orang yang perusak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Yunus ayat yang ke-91. Jadi artinya urusannya selesai tatkala azab telah terjadi. Nah, ini ya. Ya, ketika turun azab ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kaum Nabi Yunus alaihissalam, disebutkan dalam ayat ini, nanti antum bisa baca sendiri. Ya, kaum Nabi Yunus alaihissalam. Dah masuk deh. Tidak bunyi lagi, biasa bunyi. Oh, cek. Mudah-mudahan ada yang sedekah lagi kan. Dan kikir kita, letak mana yang manfaat di masjid. Itu masjid kita dah mulai turun, dan sebila kita noin itu. Masjid kita dah mulai turun sebila kita pokat noin. Itu rumah ibadah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah yang masjid. Tempat yang paling diuji Tuhan. Pasar. Nah, apa-apa pasar. Itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa yang paling dibenci? Dia ada semua pasar. Pengampung, penipu, ya kan? Kemudian apa ya? Orang yang tukang mengurangi timbangan dan seterusnya, riba, lengkap semuanya di situ. Bukan semua orang pasar jelek, nah. Bukan berarti orang semua pasar apa ya? Ada orang yang dia berdagang ini pasar secara umum begitu. Ya, makanya ada doa khusus kan? Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika masuk ke dalam pasar. Ada yang hafal? Boleh duit. Itu dia doa. Balakang mau duit, ada yang hafal? Baik. Jadi masalah doa-doa itu ya, kadang saya tanya anak-anak itu tidak dihafal. Doa habis makan hafal enggak? Tidak, Ustaz, ayo kemana tuh? Doa habis makan enggak apa? Jikir-jikir sebelum tidur? Nada, jalabuh, apa lagi habis kumah. Nada, pakai jikir tidur. Doa tidur pun juga lupa. Nauzubillah. Ya, kalau kita lunak sunnah Nabi SAW, subhanallah, pagi zikir pagi. Ini jangan-jangan kita nih yang dah kenal sunnah, zikir pagi nak kalah, hati-hati. Mudah dari yang dah kenal sunnah, dah lama ngaji zikir pagi nak kalah. Betul kisah. Ya, padahal perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pagi kita ada zikirnya, ya kan? Kemudian sore kita ada zikirnya. Kemudian sebelum tidur ada zikirnya. Di antaranya apa kalau sebelum tidur, Pak? Baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian ditiup
kemudian diundur ke seluruh tubuh. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya banyak sunnah Nabi SAW. Ada berapa halaman kemarin? Itu 11 halaman. Tidak dibaca semua, ada 11 halaman doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sebelum tidur. Ya cukup ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.